Oke, baik. Untuk narasumber selanjutnya, narasumber ketiga ini adalah dari Pemprov Jawa Timur, mewakili Bapak PJ Gubernur, ada Bapak Amri Rahim, Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan dari Biro Organisasi Setda Prof Jawa Timur. Dan juga nanti bisa disambung Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN, Bapak Hashim Ashari. Monggo, waktu dan tempat disilakan untuk Pak Amri dulu. Sudah bergabung, mohon izin. Sudah. Apakah Siap. suara Monggo Pak Amri. Afrizal? Jelas Bapak. Jelas terdengar Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami mohon izin karena pimpinan kami berhalangan ada acara yang lain sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Yordan M. Bataragoa, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari IPNG, serta yang kami hormati pula dari Keuda Bapak Roy John Salamoni, beserta rekan kami dari BKD Jawa Timur Bapak Hashim sudah juga sudah hadir, sudah join. Mohon izin kami share screen sebelum ke teknis kebijakan tim TPP Monggo. Jawa Monggo Timur. Pak Amri. Kami akan share screen. Dan mohon izin menginformasikan juga kepada Bapak Yordan bahwa di Pemprov Jatim untuk kebijakan TPP itu kami membentuk tim TPP Bapak sesuai dengan amanat Kemendagri 900 4700 tahun 2020. Tim TPP itu sekretariatnya ada di Biro Organisasi. Kami ini sebenarnya hanya mengatur terkait kriteria. Jadi TPP itu ada 6 kriteria. Sedangkan tim yang lain ada BKD, BPKAD, Inspektorat, Bapeda, dan Biro Hukum. Mohon izin kami share screen. Jadi ini terkait dasar hukumnya. Ada beberapa dasar hukum, terutama yang teknis adalah Kemendagri 900 4700 tahun 2020. Dan yang memang sangat kami harapkan itu memang dari dulu kami sudah dengan BKD mengingatkan bahwa di Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa ASN itu terdiri atas PNS dan P3K. Dan di Undang-Undang 20 juga menyatakan bahwa hak dan kewajibannya itu sama. Sehingga memang Biro Organisasi dan BKD sudah berjuang dalam draft Raperda TPP. Kalau kita dasar TPP pada saat ini di Pemprov Jatim itu Pergub TPP Pergub 4 tahun 2021 yang dikunci hanya PNS, ke depan itu sudah diatur bahwa TPP-nya untuk ASN, jadi nomenklaturnya ASN. Tentunya kalau ASN merefer kepada Undang-Undang 20, pengertian ASN adalah PNS dan P3K. Ini terkait basic TPP, Bapak Ibu anggota IPNG sebenarnya dalam menghitung TPP di pemerintah daerah ini ada perhitungannya. Jadi perhitungannya adalah IKFD dikali IKK dan dikali IPPD. Jadi IKFD itu indeks kapasitas fiskal daerah, kita mendapatkan kriteria sedang atau 0,7 indeksnya. IKK indeks kemahalan konsumsi kita dapat 0,8 dan IPPD indeks penyelenggara pemerintahan daerah kita adalah tertinggi yaitu 1. Jadi kalau basic TPP kita itu sebenarnya 0,59 dikalikan rupiah BPK. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri sebenarnya basic TPP Pemprov Jatim itu berapa. Ini untuk tahun 2024 kami memang tidak melakukan perubahan
sehingga tidak melaksanakan validasi karena memang pada saat ini validasi itu agak rumit. Jadi eh, sedikit banyak Bapak Ibu perlu ketahui mekanisme persetujuan TPP itu yang pertama pemerintah daerah melakukan pembahasan dalam KUA. Yang kedua, pemerintah daerah eh, mengusulkan kepada Kemendagri untuk melakukan validasi. Terus Biro Organisasi Setjen melakukan validasi kriteria TPP melalui aplikasi Simona Evidennya, beban kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah Biro Ortala melakukan validasi, Keuda melakukan verifikasi kesesuaian pagu dengan belanja pegawai. Baru setelah itu, di 2024, yang awalnya validasi itu hanya Keuda, sekarang ini menjadi Kemenkyu juga. Jadi pertimbangan ke Kemenkyu. Setelah Kemenkyu pertimbangan teknisnya terbit, barulah Keuda mengeluarkan validasi atau surat persetujuan pemberian TPPS. Jadi memang prosesnya agak rumit. Dan ini kalau di Permendagri 15 tahun 2024 itu menyampaikan bahwa kita ke depan kalau merevisi eh, kebijakan terkait dengan TPP, tentunya kita harus mempersiapkan validasi ke Kementerian Dalam Negeri. Biasanya validasi itu berlangsung selama 3 bulan. Jadi eh, kami harapkan Bapak Ibu semua dari IPNG tidak kaget ketika nanti di tahun anggaran 2025, ketika awal-awal tahun bulan Januari, Februari, Maret, yang awalnya nerima 50% dari gaji, TPP-nya besarannya 50% dari gaji, mungkin ditunda dulu. Maksudnya ada dipending karena memang akan dilaksanakan validasi. Dan sedikit bocoran, eh, kami dengan tim TPP Pemprov Jatim itu sedang merancang agar teman-teman P3K juga mendapatkan TPP tidak 50% dari gaji, tetapi nanti akan diformulasi khusus oleh tim TPP. Tetapi memang kembali lagi ini disesuaikan. Ini kami masih menunggu data dari eh, Bapeda berapa sih dana transfer kita yang masuk pada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena memang tadi sudah disampaikan Bapak Yordan bahwa dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, kapasitas fiskal itu menurun karena eh, option PKB terutama yang paling besar dari pajak kendaraan bermotor yang awalnya 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten kota, sekarang itu berbalik 66% untuk kabupaten kota, 34%-nya untuk pemerintah provinsi. Sehingga informasi terbaru dari Bapeda, dana transfer kita itu adalah 29,7 triliun. Kalau pada saat ini Bapak Ibu melihat bahwa eh, APBD kita itu di Pergub 101 2023 itu 33,26, alhamdulillah di Pergub 32 2024 belanja kita naik menjadi 35,9 triliun. Sehingga kalau disandingkan dengan belanja pegawai kita sebenarnya masih kecil. Jadi sebenarnya masih kecil, belanja pegawai kita masih di proporsi 8,8 T atau 24,86%. Dan mohon izin melaporkan juga kepada Bapak Yordan bahwa memang Biro Organisasi dan BKD itu baru aktif diajak ikut serta dalam tim TPP itu baru sekitar tahun 2022. Jadi memang ini sudah kami gaungkan lama, tetapi baru bisa eh,
disetujui memang oleh teman-teman tim TPP di tahun 2024. Dan harapan kami nanti ditunggu saja kebijakannya untuk 2025 seperti apa, karena kita ketahui bersama kalau terkait komponen penghasilan yang wajib atau kewajiban pemerintah untuk membiayai kita itu sebenarnya tidak hanya gaji dan tunjangan jabatan yang melekat gaji, seperti tunjangan anak istri, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, dan lain sebagainya. Sedangkan TPP ini memang sifatnya adalah reward, reward terkait dengan kinerja kita itu diberikan TPP. Dan kriteria TPP itu ada 6. Yang pertama, TPP itu bisa diberikan berdasarkan beban kerjanya. Kalau di Kemendagri 900 4.700 untuk mendapatkan TPP, maka Bapak Ibu wajib berkinerja, beban kerjanya minimal 1.350 jam per tahun. Beban kerja ini bukan jam kerja Bapak Ibu, tetapi kalau jam kerja Bapak Ibu masuknya jam 8, pulangnya jam 4, maka dihitung jam kerja. Tetapi beban kerja itu tidak sama. Belum tentu Bapak Ibu kerja selama 1 hari penuh, beban kerjanya mencapai 1 jam belum tentu. Karena beban kerja itu dihitung dari output kinerja. Jadi apa Bapak Ibu hasilkan dalam sehari kerja itu apa? Menghasilkan nota dinas berapa kali, surat berapa kali, itu ada hitungannya. Selanjutnya kriteria yang kedua adalah prestasi kerja. Prestasi kerja itu diberikan kepada ASN yang punya inovasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, TPP itu diberikan dengan kriteria kondisi kerja. Dalam artian resiko apa namanya? Dalam pekerjaannya beresiko terkait potensi lebih tinggi terkait keselamatan jiwanya, berhubungan dengan aparat penegak hukum atau pengelolaan keuangan daerah, itu maka boleh mendapatkan TPP dengan kriteria kondisi kerja. Tetapi Biro Organisasi Sekjen menyampaikan tidak semua ASN boleh mendapatkan TPP dengan kriteria kondisi kerja. Hanya beberapa ASN saja yang berhak, yaitu jabatan manajerial dan beberapa fungsi keuangan. Ke depan, TPP kita kalau Bapak Ibu lihat di Bedum itu hanya prestasi kerja yang umum. Ke depan akan menggunakan kita rombak untuk sesuai dengan kriteria yang ada di Kemendagri 900 4.700. Ada prestasi, ada beban, dan kondisi. Serta kelangkaan profesi. Kelangkaan profesi ini hanya untuk sekretaris daerah dan juga beberapa jabatan yang ketika tidak diberikan tambahan penghasilan atau insentif, maka tidak akan mau mengintervensi kinerja di pemerintah daerah. Contohnya inspektur tambang. Inspektur tambang itu ketika dibuka formasi, jarang ada yang mau daftar. Kenapa? Karena penghasilan di swasta jauh lebih besar daripada di instansi pemerintah. Atau juga dokter pendidik klinis. Tapi memang rata-rata dokter pendidik klinis itu menggunakan remunerasi berdasarkan jasa pelayanan, tidak berdasarkan TPP. Jadi mereka menggunakan kriteria penghasilan objektif lainnya. Ini kriteria penghasilan objektif lainnya itu adalah kriteria kelima, dan kriteria yang keenam adalah lokasi kerja. Jadi TPP dengan kriteria lokasi kerja itu diberikan kepada ASN yang terluar dalam perbatasan negara. Kita tidak ada ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita punya 1.071 unit kerja, 42 perangkat daerah, 38 cabang dinas, 182 UPT, 14 rumah sakit, dan 787 satuan pendidikan. Itu tidak ada yang masuk di kriteria apa namanya, tempat bekerja ini atau tempat bertugas. Jadi ke depan konsep perubahan TPP di 2025 yang pertama adalah penyesuaian basic sesuai dengan Kemendagri 900 4.700.
Yang kedua adalah penyesuaian kriteria TPP yang tadi sudah kami sampaikan. Yang ketiga, membedakan TPP pejabat manajerial dengan non manajerial. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat, TPP untuk jabatan manajerial dan non manajerial di Pemprov Jatim itu sama berdasarkan kelas jabatannya. Akhirnya yang terjadi adalah pola karir tidak berjalan maksimal. Jabatan fungsional jarang yang mau menjadi jabatan manajerial karena merasa pada saat ini penghasilannya sama. Bahkan dimungkinkan jabatan non manajerial dengan kelas jabatan yang jenjang yang sama, contohnya ahli muda, berpotensi lebih tinggi kelas jabatan fungsionalnya. Apalagi dengan adanya surat edaran Menpan nomor 22 tahun 2024, beberapa jabatan fungsional seperti widya iswara, peneliti, perencana, analis keuangan negara, selanjutnya analis kebijakan, analis kepegawaian, dan lain sebagainya, ini naik Bapak Ibu kelas jabatannya. Yang ahli muda yang awalnya kelas 9 menjadi kelas 10, yang ahli media kelas 11 menjadi kelas 12, dan ahli utama dari kelas 13 menjadi kelas 14. Nah, ini tentunya jabatan manajerial yang lebih berat beban kerjanya, lebih berat resiko kerjanya, tekanan kerjanya juga lebih tinggi. Ini ada demotivasi karena merasa penghasilannya itu di bawah jabatan fungsional, tetapi beban kerjanya lebih tinggi. Akhirnya di 2025 nanti, tim TPP akan merubah ke depan jabatan manajerial kelas 9 akan lebih tinggi daripada non manajerial yang kelas 10. Jabatan manajerial kelas 11 akan tetap lebih tinggi daripada jabatan non manajerial kelas 12. Jadi memang sudah disesuaikan di seluruh instansi pemerintah, rata-rata sudah, dan memang kita agak tertinggal, tetapi kita mengarah ke arah yang lebih baik. Juga ke depan akan membedakan TPP untuk perangkat daerah induk dengan UPT dan cabang dinas, karena beban kerjanya di perangkat daerah induk dan UPT cabang dinas setelah kami hitung ternyata jauh sekali. Selanjutnya, tentunya akan menyusun perkada TPP yang memuat ketentuan pemberian TPP secara utuh yang diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala daerah. Dan izin melaporkan kepada Bapak Ibu semua dan Bapak Yordan bahwa pada saat ini Rapergub TPP itu proses serta kelas jabatan itu proses untuk difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, karena memang amanat Permendagri 80 dan 120 tahun 2015 dan 18 bahwa produk hukum daerah itu wajib difasilitasi uji formil di Direktorat Produk Hukum Daerah. Dan sebelum uji formil maka harus dilakukan seperti uji materi atau konsultasi tertulis ke Biro Organisasi Setjen terkait TPP itu. Dan sebelumnya juga harus ada amanat Undang-Undang 13 tahun 2022, dilaksanakan harmonisasi di Kanwil Kumham kalau dulu, sekarang Kanwil Hukum. Jadi memang pada saat ini setelah pergubnya sebagai induk TPP itu sudah dirubah, yang awalnya hanya PNS menjadi ASN, ini ke depan menjadi poin penting untuk perbaikan tambahan penghasilan bagi Bapak Ibu P3K. Dan nanti secara teknis besaran per kriterianya berapa itu akan diatur melalui keputusan gubernur. Pada prinsipnya kami dan BKD dan seluruh tim TPP memandang bahwa kebijakan pengaturan terkait pemberian tambahan penghasilan bagi saudara-saudara kami sesama ASN P3K itu memang sangat penting. Tetapi memang karena kalau nggak salah P3K itu awal dari baru 2022 sehingga memang agak terlambat, dan memang baru di 2024 ini kami dan BKD bisa untuk meyakinkan
teman rekan-rekan tim TPP lain untuk melakukan kalibrasi ulang terkait dengan TPP untuk P3K. Tetapi untuk besarannya, apakah sama persis seperti PNS? Tentunya nanti akan diputuskan oleh pengambil kebijakan yang disesuaikan juga dengan eh, kemampuan keuangan. Karena memang kalau kita lihat, tadi kami sampaikan, kalau pada saat ini belanja pegawai kita itu masih 24,86% atau di proporsi 8,8 T, ke depan dengan Undang-Undang 1, ketika dana transfer itu menjadi 29,7, maka 30% belanja pegawai itu berada di proporsi 8,9 T. Jadi memang ada penurunan kapasitas fiskal. Juga ditambah ada beberapa disrupsi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yordan bahwa ada beberapa mandatory spending seperti contohnya eh, belanja apa namanya mandatory spending seperti yang terbaru ini adalah adanya makan siang gratis. Jadi ini memang belum final. Juga kalau kita lihat, mohon izin kepada Bapak Roy John, memang pada saat ini kalau kami melihat Bapak di pemerintah daerah, terutama di kabupaten kota banyak sekali yang belanja pegawainya 37, bahkan sampai dengan 40%. Karena ada kebijakan TPP bagi ASN ini. Dan kami lihat eh, kalau melihat dari proporsi dana transfer di RAPBN 2025 itu kalau nggak salah 3.613 triliun yang diturunkan menjadi dana transfer kepada pemerintah daerah hanya 919 triliun atau sekitar 25% lebih sedikit. Padahal yang punya kewenangan besar karena memang struktur itu mengikuti kewenangan penyusunan SOTK itu tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat struktur disesuaikan dengan mandat dan kewenangan. Pada saat ini kenyataannya yang punya masyarakat secara langsung yang melayani masyarakat secara langsung adalah pemerintah kabupaten kota, tetapi pembagian untuk APBN 25% itu dana transfer untuk pemerintah daerah 38 provinsi dan 514 kabupaten kota itu hanya 25% lebih sedikit dari pada saat ini 49 kementerian. Mungkin itu bisa disampaikan Bapak ke apa namanya ke pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas dan kepada Kementerian Keuangan karena memang Kementerian Dalam Negeri itu kan pembina pemerintah daerah dan karena dana transfer yang sangat kecil itu banyak pemerintah daerah yang belanja pegawai besar sekali dan disrupsi kami Bapak eh, pada saat ini dengan terbitnya Undang-Undang 20 tahun 2022 terkait ASN yang akan ditindaklanjuti melalui RPP manajemen ASN di mana akan ada mitigasi penghapusan tenaga non ASN yang wacananya akan terbit P3K paruh waktu. Pada saat ini belum ada kejelasan baik dari Kementerian PAN maupun apa namanya Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Apakah P3K paruh waktu itu bisa dibiayai menggunakan belanja barang jasa? Karena pada saat ini pos anggarannya adalah menggunakan belanja barang jasa. Ke depan ketika nomenklaturnya ASN tentunya harus dibiayai menggunakan belanja pegawai. Sehingga ini akan menjadi disrupsi terbesar kami pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota karena ketika kami yang sudah terdampak Undang-Undang 1 belanja pegawai kami maksimalnya itu turun drastis 30%-nya itu sama seperti 24,86% pada saat ini ditambah lagi ketika kami apa namanya terdampak dengan kebijakan mitigasi tenaga non ASN ini maka akan eh,
memberatkan sekali kami, Bapak. Dimungkinkan belanja pegawai kami kalau dipaksakan akan bisa apa namanya melebihi 30%, bahkan bisa mencapai di atas 35%. Karena memang pada saat ini jumlah tenaga non ASN kami sebesar kan gini. 24609 ya honorernya. 24,609. 609. Kalau di datanya BKD itu 28 Bapak, 28.000 tenaga. Ke depan kalau 3.336 menjadi P3K, maka tersisa sekitar hampir 25.000 sekian Bapak. Dan ini ketika wajib dibiayai oleh belanja pegawai tentunya akan mengurangi kapasitas fiskal pemerintah Provinsi Jawa Timur. Padahal hadirnya tenaga non ASN itu karena ASN PNS yang ASN yang ada kurang secara kuantitatif dan kualitatif. Karena memang pada saat ini yang diprioritaskan adalah digitalisasi administrasi dan mungkin ASN yang ada itu tidak terlalu menguasai terkait digitalisasi administrasi sehingga merekrut beberapa tenaga non ASN. Jadi memang ini menjadi disrupsi terbesar kami dan apalagi ditambah kebijakan di RPP manajemen ASN bahwa penghasilan non ASN itu ketika menjadi P3K paruh waktu tidak boleh turun daripada ketika yang bersangkutan menjadi tenaga non ASN. Di sini memang banyak sekali tenaga non ASN kami yang belum sama penghasilannya. Di beberapa di perangkat daerah induknya mungkin penghasilannya sudah tinggi ya, untuk yang S1 mungkin penghasilannya 4 juta ditambah 50%, 6 juta. Tetapi beberapa instansi yang lain, contohnya seperti GTT, guru tidak tetap di sekolah, itu penghasilannya itu jauh di bawah. Rata-rata 700, 800, 900 ribu disesuaikan dengan kemampuan dari sekolahnya atau satuan pendidikannya. Ke depan ini tentu harus disamakan seperti rekan-rekan P3K paruh waktu lainnya karena memang nomenklaturnya harus sama, tentunya penghasilannya pasti mereka akan menuntut penyetaraan. Dan ini memang kendala kami juga bahwa terkait penyusunan beban kerja ini masih kami jumpai banyak sekali markup di perangkat daerah. Dan ini memang ketika kami menjadi concern kami di tahun 2025 kami dan BKD akan melaksanakan des beban kerja untuk menghitung secara real kebutuhan beban kerjanya di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu berapa sih? Karena memang kalau melihat dari data aplikasi kami, kebutuhan beban kerja seluruh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 134 juta sekian. Kalau dikonversi menjadi 1.250 jam untuk mendapatkan satu formasi, kebutuhannya adalah 93.000. Kalau jumlah pegawai kita total 87.000, ini pada saat ini berarti disparitas kekurangannya itu sebenarnya hanya sekitar 6.000 saja. Tetapi di aplikasi si ASN BKN, kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sekitar 216.000. Jadi memang perlu untuk di apa namanya disesuaikan lagi karena memang ketika kita melihat kemampuan fiskal dan juga jumlah penduduk, ternyata penataan kelembagaan dan kepegawaian di pemerintah provinsi masih belum ideal. Kalau kita melihat di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang penduduk yang dilayaninya lebih tinggi 49 juta dibanding kita di Pemprov Jatim 41 juta, ternyata
tenaga ASN-nya jauh lebih banyak di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita sudah ke depan dengan pengadaan 2.400 PNS dan 3.336 P3K itu mungkin sudah di atas 60.000. Sedangkan Jawa Barat yang kapasitas fiskalnya lebih tinggi dan masyarakat yang dilayaninya lebih besar, ternyata jumlah ASN-nya kemungkinan hanya sekitar 56.000. Mungkin sekian dari kami, akan lebih lanjut mungkin berdiskusi selanjutnya bisa disambung oleh rekan Ya. kami dari BKD, Pak Hashim, terkait kebijakan penataan kepegawaian, juga sesama rekan tim TPP Pemprov Jatim. It is time.